Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pembahasan mengenai proyek studi kasus warung sembako Toko Rita. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Mauli Dewanta Akbar Haryanto dengan NIM E312222378. Yang kedua, Diana Oktavia Rahmat dengan NIM E312222508. Yang ketiga, Zulfi Ridho Yuniar dengan NIM E312222546. Yang pertama, mengenai latar belakang. Toko sembako bernama Toko Rita yang dijalankan oleh Ibu Miswati dimulai sejak tahun 1996 lalu dan sudah beroperasi selama kurang lebih 26 tahun. Warung ini dijalankan oleh Ibu Miswati dan suaminya beserta anaknya yang sekaligus membantu usaha ini. Toko Rita beralamatkan di Jalan Koptu Berlian, Sumbersari, Jember. Tujuan memilih objek karena dalam segala proses di toko ini masih menggunakan sistem manual sehingga menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya proses penjualan di toko ini. Masalah yang terjadi pada saat ini dalam penjualan tunai pada Toko Rita yaitu 1. Kesulitan menentukan pendapatan dari penjualan. Yang kedua, kesulitan mengontrol stok barang. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan pada penulisan data barang dan pesanan. Yang keempat, proses pemasukan data barang lambat. Yang kelima, menyeleksi barang membutuhkan waktu yang cukup lama karena masih menggunakan sistem yang manual. Dari identifikasi masalah yang ada, kami merancang sebuah sistem informasi di Toko Rita yang diharapkan dapat memperbaiki sistem dan membantu proses penjualan agar lebih efektif dan efisien yang bertujuankan 1. Meningkatkan efektivitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Yang kedua, mempercepat penyajian data yang akurat serta up-to-date. Yang ketiga, dapat mendukung perkembangan usaha dan peningkatan proses penjualan di Toko Rita. Dan yang keempat, dapat mengatasi permasalahan yang ada pada sistem yang lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sini saya akan menjelaskan flow chart dan DFD atau data flow diagram. Dan yang pertama flow chartnya ini yang pertama start, kemudian admin atau kasirnya akan meregister, kemudian menginput data, kemudian login. Di dalam aplikasi tersebut terdapat 3 menu. Yang pertama menu kasir, stok barang, dan laporan bulanan. Menu kasir ialah akan menampilkan siap melayani apakah ada barang yang dibeli, kemudian input barang dan masukkan ke daftar beli, apakah uangnya lebih atau jika lebih akan diberi kembalian, kemudian mencetak nota pembelian. Kemudian masukkan ke laporan bulanan kurangi stok dan kurangi stok. Kemudian ada menu stok barang. Yang pertama, jika terjadi toko Burita dapat barang rusak dan Burita ingin meretur, terdapat menu retur dan langsung ke data daftar suppliernya. Dan jika barang habis, Burita bisa langsung menghubungi suppliernya. Dan kemudian jika supplier menerima stok atau memasok stok, akan terdapat menu update stok. Kemudian setelah itu ada juga menu menampilkan stok. Yang ketiga ialah laporan bulanan. Pertama, laporan bulanan akan menampilkan untuk memilih laporan bulanan bulan berapa. Dan kemudian bisa untuk mencetak laporan bulanan tersebut. Yang selanjutnya ialah data flow diagram level 0. Yang pertama, terdapat 2 entity ialah pelanggan dan admin atau kasir. Pertama, pelanggan mengirim data pelanggan yang akan dikirim ke sistem informasi penjualan, kemudian sistem informasi penjualan akan mengonfirmasi data, dan sama juga dengan admin kasir akan mengirim data kasir dan mengirim data dan mengkonfirmasi data. Kemudian pelanggan akan melakukan permintaan pemesanan ke sistem informasi penjualan. Dan sistem informasi penjualan akan mengirim pesanan kepada admin kasir. Kemudian admin atau kasir akan mengonfirmasi pesanan kepada sistem informasi penjualan dan sistem informasi penjualan akan menyampaikan konfirmasi pesanan ke pelanggan. Kemudian di level 1 proses, pelanggan akan menyetorkan data dan admin atau kasir akan menyetorkan data
produk ke sistem informasi penjualan. Kemudian sistem informasi penjualan akan mengirim data ke simpan data dan dapat diakses oleh admin atau kasir dan dapat mengirim data kepada admin atau kasir. Yang kedua adalah di level 1 proses 2 pelanggan memesan, kemudian sistem informasi yang mengkonfirmasi pesanan. Pelanggan akan membayar kepada admin atau kasir, admin atau kasir akan melayani kepada pelanggan. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan tentang prototype. Di sini dari kelompok kami sudah menyelesaikan prototype dengan namanya Teku. Di sini ada yang pertama, ada menu login dan daftar untuk memulai sebuah aplikasi kasir, dan yang kedua ada di sini ada 3 menu, yaitu kasir, tambah item atau tambah stok, dan riwayat. Riwayat itu seperti data penjualan kita. Yang pertama ada menu kasir di tampilan sebelah kiri. Ini ada menu yang bisa nantinya bisa di scroll ke bawah, dan yang sebelah kanan ada nota sementara, ada ID barang, nama barang, jumlahnya dan harganya, dan di total pembayaran. Yang kedua, jika kita sudah mendapatkan barang yang diminta, kita akan pilih metode pembayaran. Di sini ada tunai untuk sementara dan masukkan nominal, pembayaran berhasil, dan nota akan otomatis masuk ke riwayat. Yang kedua adalah tambah item. Tambah item hampir serupa dengan di menu kasir. Sebelah kiri ada tampilan menu, nanti tertera ada stoknya tinggal berapa, dan sebelah kanan ada form untuk menambahkan item dan harga item, jumlah stok, dan disimpan. Jadi nanti jika ini disimpan otomatis tertambah di sini. Dan yang terakhir ada riwayat penjualan seperti ini. Per satu penjualan akan terlihat di sini, dan ada beberapa yang cancel, ini mungkin karena nggak jadi beli, dan di sini tertera ada total harga, jam, dan tanggal. Nanti kalau ini ditekan keluar kayak nota seperti ini. Terima kasih.